aku lagi mau bukber bareng Freshedy yang udah menemaniku sejak se-Bible loh. Dari masih remaja ya guys. Dari mereka juga masih kecil-kecil. Sekarang udah pada gudu-gudu banget dong. Kayak aku terharu kita bertumbuh bersama guys. Kita tahun lalu ya gak sih? Iya, agenda tahunan. Terus udah gitu tadinya aku agak kayak susah nih karena nih weekdays kan. Ternyata mereka bisa guys. Walaupun belum semuanya cuma gak apa-apa. Yang penting kita tetap ada ngumpulnya gitu. Suka dukanya nggak ada, selalu suka. Iya, selalu suka karena kita dari 2013 ya, 2013 apa ngedukung Kak Feli. Kak Feli ini baik banget. Sumpah. Itu kakak tepuk tangan, dia menyetujui statement aku. Iya, jadi hari ini sebenarnya ada 2 agenda. Aku bareng Freshedy, Hito bareng Hailo. Jadi karena anaknya 2, satu ikut aku, ya. Bible ikut aku, Zevanya ikut Hito. Iya, karena kalau Bible nggak ada aku agak susah gitu. Tapi kalau Zevanya ada susnya, dia masih lebih oke gitu. Ikut-ikut aja. Gitulah, seru ya. Enggak sih. Enggak cuma Bible tuh udah dikasih tau dulu Zevanya juga. Cuma Zevanya tadi kayaknya ngasih tau Hito ya. Kalau aku udah ngasih tau Bible. Jadi sebenarnya Bible tuh punya pengalaman. Waktu itu kan suka nemenin Hito ke lokasi, sekalian curhat ya guys. Bible kan waktu itu suka nemenin ke lokasi syuting. Terus Bible tuh selalu kayak dikerumunin terus disuruh foto gitu. Nah terus dia tuh udah ngeladenin nih semuanya, udah foto sekali 2 kali. Terus orang yang sama datang lagi foto lagi. Akhirnya dia tuh capek gitu. Jadi dia sempat bilang, udah ya Bible capek, kata dia gitu. Iya. Terus udah gitu kata dia, Bible capek mau tidur. Terus udah gitu kata si kakaknya, sekali aja Bible, sekali lagi. Kan udah, kata Bible gitu. Sekali lagi. Udah Bible mau bobo aja, kata dia gitu. Terus akhirnya kakak-kakaknya tuh judes banget. Ngeliat Bible langsung kayak gitu. Terus udah gitu aku juga langsung nyamperin, sorry ya kak, tadi kan Bible udah foto, aku gituin kan. Nah dari situ Bible tuh jadinya kalau ada yang ngajakin foto tuh dia kadang suka yang kayak nggak boleh gitu, karena dia tahu kalau sekali dia bolehin terus dia capek, dia jadinya nggak enak gitu guys. Dia makanya tadi udah di briefing dulu, aku bilang onti-ontinya nggak gigit kok. Jadi nggak apa-apa, dia bilang iya oke deh mak, kata dia gitu. Kalau Zevanya masih lebih belum terlalu ngerti kali ya, jadi dia ikut-ikut aja. Acara bukber bareng sama Feliciadik. Jadi Feliciadik itu yang udah siapin semuanya. Terus kemarin tuh kita lagi sama-sama cari-cari tanggal dulu gitu kan. Terus aku tuh bisa di weekdays karena weekend tuh udah full. Terus wah mereka luar biasa sih, nyari-nyari tempat. Nyari-nyari tempat sampai akhirnya bisa dapetin tempat yang dekat rumah. Tapi kapasitasnya nggak banyak ya, tempatnya kecil gitu. Karena kan biasa ya kalau lagi bukber tuh, kalau lagi mau cari restoran buat bukber pasti sulit ya Robun ya, semuanya full gitu. Tapi bisa berjalan dengan baik. Terus juga tadi video call sama beberapa admin juga, ada yang dari Surabaya, Sukabumi, Makassar. Arin tuh di Bengkulu. Iya. Ya seru lah ketemu gitu kan sama semua Feliciadik. Sama Feliciadik yang udah ngedukung karir aku dari awal banget gitu. Dan yang bikin ini si apa namanya, tadi yang kalian udah lihat kan ada jubirnya Vira, ada Aini. Itu tuh udah dari yang bikin nama Feliciadik tuh dari mereka. Sumpah aku dulu kayak bingung apa ya, terus mereka yang bikin sendiri Feliciadik. Jadi pencetus awalnya ada gitu, dan sampai sekarang masih, berarti kita udah 12 tahun lah bersama. Jadi terharu aku, maksudnya. Kakak apa? Apa? Kakak makan apa? Bangnya. Suka dukanya mungkin dari mereka mensupport dari kakak dari nol sampai sekarang, mungkin bertahan pada apa sih kan? Pasti lebih banyak sukanya. Cuma kalau dukanya itu ketika aku belum bisa
Maksudnya belum bisa berkarya di dunia entertain, atau misalnya mereka minta aku untuk aktif lagi dong di YouTube channelnya atau apa, terus aku masih kayak bingung cara membagi waktunya, bingung cara gimana ya biar bisa tetap berkarya, tetap keep in touch, dan mereka tetap up to date sama kehidupan aku dan Hito dan anak-anakku gitu ya, karena kan kita emang public figure jadi emang kayak gitu. Cuma sekarang emang lebih banyak yang di nggak semuanya bisa dipublish gitu kan, jadi lebih banyak private life-nya. Jadi ya aku lagi mikirin gimana caranya biar mereka tuh tetap merasa dekat gitu. Makanya caranya adalah dengan aku sering live juga kan, jadi bisa bisa berkomunikasi langsung walaupun virtual gitu. Kangen nggak dalam hati dirimu kan sering aktif di televisi lama vakum banyak ditanya sama mereka, mungkin kangen nggak terjun lagi? Kangen, pastinya kangen. Cuma kan emang sebagai seorang sebagai seorang ibu dan istri sekarang kan prioritasnya udah berbeda gitu ya. Jadi memang aku berusaha mencari yang lebih fleksibel gitu, karena aku berpikirnya kalau misal aku kembali syuting apalagi stripping, anak-anaknya kasihan gitu kan. Maksudnya kan kalau kita strip kan kita nggak tahu ya sinetronnya panjang atau enggak. Kayak sinetronku yang terakhir kan Puji Tuhan udah terbalik sampai 3.000 episode, hampir 5 tahun. Terus aku ngebayang kalau nanti aku udah balik lagi terus sinetronnya Puji Tuhan panjang, ntar anakku keburu gede gitu loh. Aku ngelewatin momen-momen goldennya gitu. Jadi aku belum balik ke dunia entertain karena itu, tapi masih mencari-cari program yang oke juga, misalnya yang cocok dengan schedule aku juga, misalnya yang hosting 2 jam atau berapa tuh masih bisa gitu. Tapi kalau untuk acara ini emang pertemuan dalam setahun sekali atau apa yang Iya, minimal setahun sekali emang ketemu sama Felicia Dik gitu. tapi kan dalam arti kan kakak dalam apa namanya toleransinya nih sebagai teman juga ikut andil juga ikut berbuat juga, itu seperti apa kak? Kalau buat aku sih ya, maksudnya kita kan emang Indonesia kan emang Bhinneka Tunggal Ika ya, maksudnya kita berbeda-beda tapi kita tuh tetap satu gitu. Jadi boleh sayang, Satu kayaknya. hati-hati sayang kok. Jadi kalau buat aku sih Felicia Edik pun maksudnya tetap dukung aku dari awal, walaupun aku berbeda juga gitu ya, berbeda keyakinan, tapi kita nggak ada membeda-bedakan gitu, semuanya satu, yang penting landasannya sama, kasih gitu kan, kita saling menyayangi, saling mengasihi gitu, dan kita semuanya di sini pengen bertumbuh bareng-bareng gitu kan, pengen spread love not hates gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya dibilang toleransi ya itu memang kita menghargai nggak sih semuanya gitu. Dan kakak juga sempat mengumumkan karyawan kemarin nggak kalau salah ya, beberapa karyawan juga umrohkan Apa tuh? yang kakak umrohkan berdua. Oh, umroh. Iya, kalau umroh emang ada beberapa karyawan diumrohkan, tapi banyak juga yang dari biasanya orang-orangnya ikut challenge itu kan biasanya anak-anaknya atau cucu-cucunya, orang tuanya atau oma opanya nggak ngerti cara main sosmed. Nah, ketika mereka dapat hadiah umrohnya, itu tuh aku mau mencoba mereka mau nggak ya ngasih buat orang tua mereka atau buat kakek nenek mereka gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya mereka udah kasih, kalau misalnya orang tuanya bilang terima kasih udah memberangkatkan kami umroh, kalau dari aku dan tim sekarang tuh kita bilang bukan kita yang berangkatin tapi anak ibu gitu, cucu ibu, cucu bapak gitu, anak ibu, anak bapak, karena kan sebenarnya mereka punya hak untuk berangkat tapi mereka mau mengikhlaskan gitu, mau memberikan hadiahnya untuk umroh bareng sama Scarlett itu ke orang tuanya atau ke oma opanya gitu. Jadi itu suatu pengorbanan juga sih dan bentuk kasih juga gitu. Dan juga kegiatan kakak juga kemarin kalau nggak salah berbagi di daerah Cilincing. Iya seru sih, jadi emang aku kan punya tim yang mereka tuh selalu bisa. Jadi dalam 1 bulan itu aku tuh punya yang namanya food truck Scarlett, itu tuh akan selalu keliling kemana-mana untuk bagi-bagiin takjil, bagi-bagi sembako atau bagi-bagi makanan. Dan itu memang bentuk CSR kita gitu kan, karena aku tuh punya yang namanya Scarlett Beauty Impact. Jadi emang kita sebagai perusahaan lokal gitu ya, kita harus memberi kembali gitu untuk masyarakat gitu, untuk Indonesia gitu. Jadi ya walaupun kecil tapi kita tetap mau melakukan bagian kita gitu, tetap melakukan part kita. Jadi kemarin tuh emang aku ke desa nelayan Cilincing. Di situ emang main sama anak-anak. Terus juga bareng sama ibu-ibu juga di sana yang mereka tuh banyak yang berprofesi sebagai pembersih kerang.
gitu sih, dan banyak berprofesi lainnya juga, cuma mereka benar-benar super luar biasa banget sih, keren. Maksudnya kayak woman empower woman sih. Iya sayang. Iya mereka tetap kayak bekerja gitu ya untuk keluarga. Ini lama sekali ya, ini udah mau selesai. 1 minute? Dikit lagi saya. Oke, 1 minute. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk tempat sendiri kakak maksudnya ada survei nggak maksudnya? Ada. Jadi emang kita punya tim yang bisa nge-survey. Waktu itu kan aku juga pernah bareng sama RCTI itu minta tolong. Nah jadi aku tuh kenalan sama tim yang biasa nge-survey. So aku kenalin ke tim aku. Jadi dia yang udah biasa nge-survey tempat-tempat yang istilahnya perlu dijangkau lah gitu. Dan juga mungkin dalam tahun ini masih berapa kali tuh kak kalau untuk Setiap hari selama bulan suci Ramadan jadi sampai nanti Lebaran gitu. itu setelah ada untuk daerahnya Random. Waktu itu kita juga sempat ke Bantar Gebang, terus kita sempat ke ada yang pokoknya tempat-tempat yang pengumpulan sampah, tempat-tempat yang lainnya. Banyak sih kak, maksudnya emang banyak tempat, dan gak cuma aku aja, teman-teman aku yang lain juga banyak yang bantu untuk keliling food truck, karena aku nggak setiap hari keliling food truck, tapi food truck itu selalu jalan gitu. sempat seru-seruan di sana main game TikTokan juga. Iya main game, tiktokan, terus sampai mereka bilang ya ampun Kak Feli nggak percaya diri. Iya menurut lo, tuh gue dikelilingin banyak orang, rame, malu ya guys. Cuma seru sih, maksudnya ada kenangan lagi bareng sama mereka. Berarti kalau sekarang Kak Beli kan sering live di TikTok tuh lebih banyak aktivitas sama anak-anak juga. Benar, jadi aku kalau live TikTok tuh anak-anak aku boleh ikutan, terus juga mereka bisa lihat aku terus. Tapi pun aku sering ke kantor dan sering melakukan banyak kegiatan juga. Cuma puji Tuhannya aku bisa tuker-tukeran sama Hito sih, karena Hito lagi nggak syuting sekarang, Hito lebih banyak bonding sama anak-anak, jadi nganterin ke sekolah gitu. Berarti kalau untuk anak-anak perkembangan seperti apa sekarang? Udah luar biasa. Oh mau dijagain Bible aja. Udah lebih ini lagi sih, udah lebih pintar lagi ya semuanya. Terus dua-duanya sekarang udah, kalau kan bambaku pulang ya mudik gitu ya, Bible Zeva udah lebih gampang lah diaturnya gitu. Mereka udah asik main berdua, terus juga udah pintar, bobo aja udah nggak pakai digendong, jadi udah nggak sepegel tahun-tahun sebelumnya harus gendong ganti-gantian gitu, gendong Bible terus gantian gendong Zevanya, terus gantian lagi kasih makan gitu. Sekarang udah pintar makan sendiri, main gitu sih. Dan juga rumah udah selesai kak ya terakhir. Udah puji Tuhan. Aku udah mulai pindah ke situ dari bulan pas aku balik dari London tuh, yang dapat World Branding Awards itu di tanggal 30 November aku udah pindah ke situ. Walaupun masih waktu itu yang baru selesai tuh kamar, yang lain tuh masih, tapi aku udah tinggal di situ sih sampai sekarang puji Tuhan udah mau beres semuanya. Respon anak-anak gimana kak? Seneng lah, udah pindah kan, maksudnya kayak Bible apalagi kita kasih tahu kan kalau ini maksudnya rumah tuh berkat gitu, maksudnya dibawa dalam doa terus. Jadi waktu rumahnya belum jadi kan Bible Zeva sering ke situ, terus kita suruh mereka berdoa biar rumahnya cepet jadi. Jadi pas rumahnya udah jadi tuh mereka berdoa dan say thank you gitu, karena terima kasih Tuhan rumahnya udah jadi, udah bisa tinggal bareng di sini, udah bisa seru-seruan di sini gitu. Tapi kalau kakak sendiri mungkin kalau untuk rumah mungkin lebih banyak kegiatan anak-anak lebih di rumah nggak sekarang? Iya, jadi pulang sekolah biasanya mereka main di rumah. Aku pun sebisa mungkin di rumah gitu. Kayak aku olahraga, aku kayak beli beberapa alatnya biar aku olahraga di rumah, biar anak-anak aku bisa lihat. Terus aku kerja juga, kalau aku lagi nggak ke kantor, aku kerja dari rumah. Lebih kayak gitu sih. Ya maksudnya semuanya bisa dilakukan kok. Kalau misalnya istilahnya mompreneur kan, ibu yang masih terus bekerja gitu, bisa dilakukan kok. Yang penting kita cari cara aja biar semuanya bisa berjalan bersamaan. Terakhir kak, kayak Terakhir lu udah berkali-kali ya. soal sama Anwar itu tuh gimana? Oh, aduh, capek banget gue. Keceplosan gitu. Itu mah bukan keceplosan. Emang Anwar tuh kalau ngomong apa yang ada di otaknya aja dia omongin gitu kan. Jadi kalau keceplosan sih enggak. Cuma aku yang emang refleksnya tuh langsung tonjok Anwar gitu kan. Emang kan kayak gitu ya guys ya. Kalau kalian cari-cari nanti video aku yang lama, sempet Anwar lagi ketawa-ketawa, dia dorong aku sampai jatuh dari kursi kayak gini sampai ke bawah kan, yang jontor bareng Mumu gitu. Emang kita love language-nya physical touch ya, physical attack maksudnya, physical attack ya. Jadi ya udah emang Anwar kayak gitu, dan maksudnya dia udah nelfon Hito gitu kan, terus Hito maafin gue ya To, gue asal ngomong gitu. Terus Hito kayak ya dia nggak apa-apa, emang dia kayak gitu kan. Jadi ya udah sih, ya udah aja. Tapi nanti aku pengen karang-karang juga tentang dia, aku lagi mikir juga sih. Aku lagi pengen cari apa ya aib-aibnya Anwar apa ya gitu. Enggak lah. Ceritanya
Kalau cerita sama kamu. Dulu sering curhat, tapi kalau yang dia bilang kemarin itu tuh emang bener-bener ngarang bebas aja karena dia baru bangun. Tuh kan kita syutingnya pagi ya, jam 9, tapi itu distemnya di jam 8 pagi. Jadi emang kayak masih loading itu apa yang ada di otak dia disampaikan aja gitu. Jadi nggak semua curhatan yang ke Anwar yang keluar tuh bener. Itu padahal kan dulu banget kan viral di Dahsyat, zaman baheula yang aku berantem sama Ito putus 5 hari. Itu padahal semua orang udah tahu gara-gara aku cuma SMS doang, padahal itu juga sekarang jadi sahabatku juga. Jadi gara-gara itu, bukan gara-gara ada yang di bioskop bla bla bla. Hito juga shock, aku pun gak ngasih tau Hito loh. Karena kan aku kayak ya itu nggak benar, jadi aku nggak ngasih tau Hito. Biasanya kan aku langsung tuh tadi Anwar gini, aku tuh lupa sampai aku udah di Bromo baru Hito tahu sendiri, terus bingung sendiri, terus aku juga masih kayak udah teler banget. So gue iya lagi Anwar, alah ya udahlah dicuekin aja. Terima kasih udah nemenin keseruan aku bareng sama Felicia di hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sehat terus untuk semuanya. Bye bye.